Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bang Job. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembuatan dari sistem akademik untuk perguruan tinggi. Yang sebelumnya, di video saya sebelumnya itu sudah saya tunjukkan atau saya share cara membuat dashboard menggunakan dibantu dengan Copilot. Nah, dashboard itu juga berawal dari sebuah diagram ya, atau kelas diagram. Oke. Nah, untuk video kali ini saya akan menambahkan fitur tambahan dalam sistem Siakat yang sudah saya buat, yaitu sistem modul PMB, penerimaan mahasiswa baru, yang dilengkapi beberapa tools, yaitu Fast API, kemudian approval, dan setelah itu generate name, nomor induk mahasiswa, dan setelah fitur-fitur itu sudah kita buat, kita lakukan uji coba pada fitur-fitur tersebut. Oke. Disclaimer, saya bukan profesional, saya juga bukan ahli, saya hanya pembelajar saja. Jadi jika teman-teman ada yang sudah lebih berpengalaman dan melihat sharing saya, mohon dimaafkan jika ada informasi yang kurang atau mungkin tidak tepat. Semoga saya dapat lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, kita mulai saja. Editor code yang saya gunakan adalah Visual Code Studio ya. Mungkin teman-teman sudah familiar baik para mahasiswa ataupun profesional. Nah, di sini saya dibantu oleh GitHub Copilot ya teman-teman. Untuk melakukan atau membantu saya untuk development aplikasi ini. Gitu. Oke. Nah, di sini sudah ada history yang sudah saya buat ya. Dari mulai pembuatan modul PMB sampai ke test generate. Oke, kita lihat kita cek form apa saja sih yang saya gunakan untuk membuat modul PMB ini. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita cek dulu. Ini sebentar ya, agak kesulitan karena sudah banyak sekali ya prompt yang saya input untuk baik request pembuatan ataupun update gitu. Nah, ini adalah pendaftaran ya, yang ada ini prom modul pendaftaran mahasiswa baru atau modul PMB yang saya input ke dalam Copilot di bawah ini. Saat copy paste atau kita input ya, kita ketik. Ini berikut adalah promnya ya, dilengkapi dengan hal-hal sebagai berikut. Mungkin teman bisa lihat. Nah, dan lihat di bawah, buat SQL Alchemy model dan Alembic migration script ya. Ini salah satu yang saya input.
Kemudian di bawahnya juga saya tambahkan untuk tidak merubah IP dashboard, bla bla bla, dan juga desain dashboard. Kenapa? Karena ini saya hanya ingin memastikan bahwa setiap fitur yang saya tambahkan tidak merubah desain dan IP port. Karena beberapa project saya buat itu IP-nya berubah. Gitu. Akhirnya saya tambahkan seperti ini supaya memastikan tidak berubah. Oke. Nah, nih kemudian ini ada penjelasan nih. Jadi karena saya menggunakan Django, framework yang saya gunakan bukan Alchemy dan Alembic. Jadi dia secara otomatis memberikan opsi lain yang ada di Django, yaitu mungkin Django Model dan Django Migration yang ekuivalen gitu ya. Gitu. Jadi tergantung frameworknya ya. Kebetulan Django tidak support sepertinya dengan SQL Alchemy ya. Jadi maka Django langsung dibuatkan model lain dari si Copilot sendiri. Oke, kemudian lanjut. Dia dibuatkan semua model file-file yang dibutuhkan ya. Ini dia code-nya. Oke, lanjut saja ya. Nah, oke. Problem PMB berhasil diimplementasi. Oke. Implementasi dengan ini ketentuan-ketentuannya, sampel datanya seperti ini. From integration view sudah terlihat dengan form. Oke, nah ini dia. Sudah dipastikan servernya ini tidak berubah, dashboardnya tidak berubah, PMB form siap digunakan. Oke. Pembendaman mahasiswa sudah tersedia. Oke, selanjut. Nah, di sini saya memastikan ya port-portnya tidak berubah. Oke, lanjut. Itu untuk pembuatan modulnya ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sini saya input lagi prompt untuk melakukan generate name atau nomor induk mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, ini juga dari pihak Copilot juga memberikan saran atau mengadvise bahwa akan membuat function generate name yang thread safe menggunakan Django ORM, karena Django sudah ada ORM ya. Mungkin untuk detailnya ORM teman-teman bisa search ya di ChatGPT, Google, Gemini atau yang lainnya gitu supaya lebih valid gitu. Nah, ini sudah dibuatkan file-filenya ya teman-teman tuh. Oke. Config server masih tetap. Function generator complete, formatnya years kode. Contohnya seperti ini, kode ini nama fakultas jurusan ya. Bisa SI, TI, akun AK, MN gitu ya. Oke, Django transaction of atomic transaction.atomic untuk atomicity. Oke. Nah, ini untuk generate name-nya. Kemudian setelah generate name, saya coba untuk setelah generate name kita akan tambahkan generate API endpoint di PMB-nya. Bisa nggak nih Django gitu kan? Nah, oke, ini API-nya. Lanjut dulu. Nah, karena saya input beberapa prompt ya. Pada saat saya uji coba itu ada error, jadi saya coba solve dulu, bantu oleh Copilot tentunya. Nah, di sini saya tambahkan fitur untuk grid view. Dengan fitur grid view itu nanti maksudnya adalah tampilan dari hasil output dari form pembuatan penerimaan mahasiswa baru, ada dengan status approve dan reject. Hanya bisa dilakukan oleh role admin siapkan. Kemudian tambahkan fast API endpoint untuk proses penerimaan mahasiswa PMB gitu. Nah, ini ada ketentuannya, ada postnya register, putnya approve bla 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 ya. Gitu.
Oke, sini langsung diproses sama oleh Copilot-nya. PMB announcement complete. Passive integration added. Jadi sudah ada nih, jadi API-nya sudah berhasil di embed ya di PMB-nya gitu kan. Nah, itu dia. Nah, kemudian saya ada prom ini, apakah Fast API yang baru saja ditambahkan akan tempat kerja? Nah, karena kenapa saya tanya gini? Karena setahu saya, jadi mohon maaf nih buat teman-teman senior atau yang profesional. Jadi yang saya ketahui, Django dan Fast API itu tidak bisa berdampingan gitu. Mesti ada konfigurasi lain supaya mereka bisa jalan di server yang sama gitu. Nah, akhirnya dari pihak Copilot memberikan advice, jika Anda ingin Fast API terintegrasi lebih erat dengan Django, saya bisa menambahkan ASG konfigurasi untuk menjalankan keduanya dalam satu server. Nah, jadi karena Django karena Django dan Fast API adalah framework yang berbeda, maka dibutuhkan konfigurasi ASGI ya, ASGI gitu. Jadi langsung dibuatkan semuanya. Nah, saya langsung masukkan prompt untuk menjalankan Fast API di waktu yang bersamaan, bla 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 bla. Ini adalah prompt update untuk melakukan integrasi antara Django dan Fast API. Tuh. Oke, implementasinya sudah berjalan, sedang berproses ya. Oke. Integrate complete successful. Nah, jadi dari modul-modul dari pembuatan modul PMB, generate name, generate API endpoint sampai integrate Django dan Fast API ini sudah selesai ya teman-teman. Yang terakhir adalah kita akan lakukan uji coba, testing. Nah, testingnya tuh nanti dilakukan oleh Copilot. Kita tinggal masukin prompt juga nih, input prompt di sini ya. Gitu. Nah, berikut nih kita cari prompt yang saya input tuh seperti ini ya teman-teman. Nah, oh iya, saya ada sedikit update sih sebenarnya. Nah, saya minta batas maksimal umur tuh dihilangkan. Tadinya tuh ada batasan maksimal umur gitu. Karena bagi saya tuh kuliah itu ya bisa kapan aja gitu umurnya ya. Jadi saya batasan maksimal umur ditiadakan. Jadi umur berapapun bisa mendaftar kuliah gitu. Oke. Mana ya sebentar. Nah, nah, ini saya masukkan prompt untuk tes ya. Testing strategi. Ini adalah part akhir dari video ini. Jadi ini dia prompt-nya. Jadi ini prompt yang saya input ya. Untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik, berikut adalah mereka langsung saya minta generate PyTest untuk modul PMB. Ini poin-poinnya yang harus dites. Ini code-nya. Kemudian ini yang dites. Jadi ada
tes registrasi duplikat email. Jadi kalau ada email yang sama tuh yang sudah ada jadi nggak bisa. Oke, sekarang dari tes ini sudah berjalan baik semua, kita tes ya tampilannya. Nah, ini adalah tampilannya. Kita coba ya. Nick yang saya input adalah nick dummy ya. Saya ini mengacak aja ya. Jadi nggak tahu nih benar atau salah. Atau kita bikin gini aja deh. Jakarta. Kemarin 1/1/2000. Kelamin perempuan, agamanya Islam. Email. Nah, kita cek ya apakah trigger emailnya berjalan. Jika ada email sudah ada yang sama, harusnya tidak bisa ya. Contohnya yang sudah saya siapkan adalah ini contoh, ini sudah ada nih, email ini sudah ada, sudah digunakan. Assembly. Cek ya, kita cek harusnya emailnya tidak bisa nih karena sudah ada. Kita ceknya, oke, berhasil nih, ada notifikasinya, emailnya sudah ada, jadi kita harus ganti emailnya. Sekarang kita ganti emailnya. Oke, kita coba ya, ini email baru, harusnya bisa. Bisa. Oke, berikut adalah hasil dari pop-up dari hasil pendaftaran mahasiswa baru, calon mahasiswa baru. Oke, ini dia ada email loginnya, temporary passwordnya gitu kan, password sementara, jadi harus nanti diganti ya. Oke, saya rasa untuk sharing kali ini saya cukupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk saya khususnya dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.